Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah part yang keberapa ya? Kelima ya. Ini adalah materi tentang komposisi fungsi. Jadi di sini terdapat materi komposisi fungsi 2 variabel dan 3 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini agar kalian lebih memahami. Tapi jika kalian ada kesulitan atau ada yang tidak paham, silahkan kalian tulis pertanyaannya. Kita buat forum diskusi di grup WA kita ya. Selamat menonton. Semoga video yang ibu paparkan, yang sudah ibu jelaskan itu bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa paham. Oke, baik. Jadi materi kali ini yaitu kita membahas mengenai komposisi fungsi dan inverse fungsi. Lanjut, kita masuk ke komposisi dasar. Yang pertama itu tetap sama seperti kemarin, menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse fungsi itu sudah. Kemudian itu menyelesaikan operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Lanjut, tujuan mempelajari komposisi fungsi ini yaitu agar kalian itu dapat bisa menentukan sebuah komposisi fungsi dengan cermat dan mandiri. Kemudian itu supaya kalian itu bisa menentukan operasi komposisi fungsi tersebut. Dan yang terakhir itu supaya kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan materi dari operasi komposisi fungsi. Oke, ada 3 submateri. Kita masuk ke komposisi fungsi. Komposisi fungsi, pengertian komposisi fungsi. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi, yaitu fungsi f dari r ke r dan fungsi g dari r ke r. Fungsi f itu kita rumuskan dengan fx sama dengan x ditambah 1 dan g dirumuskan dengan gx sama dengan x kuadrat. Ini kita pemisalan ya, sebuah contoh, yaitu untuk x sama dengan 1, maka kita masukkan ke nilai fx, yaitu x-nya kita ganti 1, itu tadi x tambah 1, maka 1 ditambah 1. Untuk x2 itu f2, maka x ditambah 1, x-nya diganti dengan 2 ditambah 1. Kemudian untuk t yaitu f, jadi ft, x-nya dirubah jadi t, maka t ditambah 1. Nah, jika x diganti dengan gx, diperoleh f gx sama dengan gx ditambah 1, atau gx-nya kita masukkan x kuadrat ditambah 1. Lanjut. Oke, fungsi f pada gx dituliskan dengan f komposisi gx. Fungsi f komposisi g dibaca f bundaran g. Misalkan sebuah fungsi dari a ke b dengan fa-nya itu sama dengan b, dan fungsi g dari b ke c dengan gb-nya itu adalah c, maka komposisi fungsi f dan g tersebut ditulis dengan g komposisi f atau dibaca g bundaran f, terserah kalian. Itu merupakan sebuah fungsi yang sudah ditentukan dengan aturan seperti g komposisi fa, maka g fungsi dari fa. Ini adalah pemetaan pertama, dan pemetaan kedua tolong diperhatikan dari A ke B ke C. Nah, dari A ke B itu disebut dengan G, kemudian dari B ke C itu adalah F. Maka dari A sampai ke C itu merupakan F bundaran G. Lanjut. Untuk sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, sifat-sifat komposisi fungsi ini yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif, di mana sifat komutatif itu misalkan A ditambah B sama dengan B tambah A. Tapi kalau sini kan komposisi, jadi F komposisi G itu tidak sama dengan G komposisi F. Yang kedua bersifat asosiatif, yaitu F komposisi G komposisi H itu sama dengan F komposisi buka kurung G komposisi H. Nah, berarti sifat komposisi fungsi ini bisa bersifat asosiatif ya, jika kita buktikan, tetapi tidak bersifat komutatif. Kemudian yang ketiga itu memiliki fungsi identitas. Identitas kita lambangkan dengan I, yaitu IX sama dengan X, sehingga fungsi F komposisi
fungsi identitas adalah identitas komposisi fungsi f. Jadi hasilnya itu adalah bintang itu sendiri, maka hasilnya adalah fungsi f tersebut. Kemudian komposisi dua fungsi. Nah, di sini itu misalkan kita memiliki dua buah fungsi yaitu f(x) dan g(x), di mana komposisi fungsi g(x) dilanjutkan fungsi f(x), atau itu disebut dengan f bundaran g x atau f komposisi g, bisa kita tentukan dengan mensubstitusikan kedua buah fungsi tersebut, yaitu fungsi gx ke dalam g fx, begitu pula sebaliknya. Lanjut, kita biar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini saya punya contoh. Yang pertama itu diketahui fungsi f sama dengan 6,-2, kemudian 8,-1, 10,0, 12,1, terus g-nya -2,8, -1,10, 0,12, dan 1,6. Kita diminta untuk menunjukkan hubungan antara fungsi f komposisi g dan g komposisi f dalam diagram. Nah, kita tentukan kemudian tentukan juga f komposisi g dan nilai g komposisi f 10. Tadi kan kalau udah merumuskan g komposisi f x gitu. Jadi ini yang diminta adalah g komposisi f 10. Jadi x-nya diganti dengan 10. Yang pertama kita menunjukkan dulu hubungannya dari f bundaran g ini dan g bundaran f ya. Dari -2 ke 8 ya, -2 ke 8 itu adalah g, benar. Bisa kita lihat pada sini, -2 ke 8 itu adalah g. Kemudian 8 ke -1 itu adalah f ya. Lanjutkan, maka dari g ke f itu merupakan f komposisi g. Lanjut, dari -1 ke 10, kemudian 10 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 6, dan 6 ke -2. Untuk mengisi diagram ini, kalian bisa melihat pada nilai yang terdapat pada fungsi f dan g yang sudah ada di atas itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk g komposisi f. Ini ada dari 6 ke -2. 6 ke -2 itu dinamakan dengan fungsi f, benar. Di sini ada 6 ke -2 ya. Kemudian 2 ke 8. -2 ke 8 nih. -2 ke 8 itu adalah disebut dengan g. Maka dari f ke g itu adalah merupakan sebuah g komposisi f. Ya, jadi kebalikannya, kalau dari G ke F itu berarti F komposisi G. Tetapi dari F ke G itu adalah G komposisi F. Lanjut, 8 ke -1, -1 ke 10, 10 ke 0, 0 ke 1, 12 ke 1, dan 1 ke 6. Maka kita dapat F komposisi G adalah -2,1. -2,1 itu udah paling ujung deh, sebelah sini ini. -2 dari G dan F-nya itu -1, kemudian -1,0 ini, -1, 0-nya yang di F, begitu juga selanjutnya sampai 1 ke -2. Dengan memperhatikan diagram, maka kita peroleh dari G komposisi F10 adalah 12. Dari mana kita dapat 12? Kita lihat dari G komposisi F tersebut itu, mohon maaf, ini kayaknya bukan 12 ya. Sebentar. Ini bukan 12. Bisa kita lihat G komposisi F, kita perhatikan diagram. Kita perhatikan diagram yang ini. Kemudian yang X-nya itu 10, maka G komposisi F-nya adalah 1. Jadi di sini itu harusnya 1 ya. Berarti saya itu salah ketik. Oke, berarti hasilnya bukan 12 ya, tapi 1. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Berarti yang berubah ini adalah nilai dari ininya saja. Berarti diganti dengan 1. Karena dari 10 itu ke 0, kemudian 0 ke 1, maka hasilnya G komposisi F dari 10 itu adalah 1, bukan 12.
Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ada contoh lagi, diketahui sebuah fungsi f(x) adalah x dikurang 4 dan gx itu x kuadrat dikurang 3x ditambah 10. Tentukanlah fungsi komposisi dari g bundaran f(x). Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Kita tulis dulu gx-nya itu adalah x kuadrat min 3x plus 10 yang diketahuinya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah g bundaran f(x), maka g dalam kurung f(x) atau fungsi f(x). Ini kita substitusikan g dalam kurung f(x) ya. G-nya itu adalah x kuadrat. Nah, nilai f(x)-nya itu kan, ini kan nilai f(x)-nya itu kan x dikurang 4 ya. X dikurang 4 kita masukkan ke nilai gx. Gx itu kan x kuadrat. X-nya diganti dengan f(x). Jadi x dikurang 4 kuadrat dikurangi 3x. Nah, 3x ini 3 dikali x itu adalah nilai f(x). X dikurang 4 kemudian ditambah 10 tetap sama. Lanjut, maka kita dapatkan x kuadrat maka dikurangi 2 dikali AB, 2 dikali X, 2X dikali min 4, min 8X. Ini cara cepatnya. Kemudian min 4 pangkat 2 yaitu plus 16. Sampai sini paham? Kemudian min 3 dikali X yaitu min 3X. Min 3 dikali min 4 adalah plus 12 ditambah 10. Oke, ini ada yang bisa kita selesaikan ya. Di sini ada min 8x, ada variabel yang sama itu bisa kita jumlahkan. Ada konstanta juga bisa kita jumlahkan menjadi x kuadrat min 8x min 3x menjadi min 11x, kemudian 16 ditambah dengan 12 ditambah dengan 10 itu 38. Benar? Oke, lanjut. Berarti nilai daripada fungsi komposisi dari g bundaran f(x) yaitu adalah x kuadrat min 11x ditambah 38. Oke, gampang kan? Jadi kita perhatikan saja pelan-pelan. Kalau tidak paham kita akan diskusikan saja. Lanjut saja ya. Yang nomor 3 itu diketahui fungsi f(x) itu 3x dikurang 1 dan gx 2x kurang 5. Maka tentukanlah komposisi fungsi dari g bundaran f2. Nah, diganti x-nya jadi 2. Penyelesaiannya kita tulis dulu. Diketahui fx 3x kurang 1 dan gx 2x kuadrat min 5. Dicari adalah g bundaran f(x), maka sama dengan g fungsi dari f(x). Kita ganti nilai daripada f(x)-nya itu, nilai x-nya menjadi f(x) maksudnya. Jadi fungsi g itu kan 2x kuadrat, 2 dikali ini nih x nih, 3x dikurang 1. X-nya dari mana? X-nya itu dari nilai f(x). Nilai f(x) kita masukkan, jadi 3x dikurang 1 pangkat 2 dikurangi 5 tetap. Lanjut. Oke, kita jabarkan lagi. Jadi sama dengan 2. 3x dipangkatkan 2 yaitu 9x kuadrat. 2 dikali 3x, 6x dikali min 1, min 6x. Kemudian min 1 pangkat 2 ditambah jadi plus 1, min 5. Jangan lupa. Lanjut. Oke. Nih. Min 2 kali 9x pangkat 2 itu 18x pangkat 2, kemudian 2 dikali min 6x itu min 12x, dan 2 dikali 1 itu 2, kemudian dikurangi 5. Maka hasilnya itu di sini ada 2 buah konstanta yang bisa kita jumlahkan ya. Jadi hasilnya adalah g bundaran f(x) itu sama dengan 18x kuadrat dikurang 12x dikurang 3. Kemudian kita ganti nilai x dengan 2. Mengapa? Karena di sini di soalnya kita itu diminta g bundaran f2, maka kita ganti x-nya dengan 2 menjadi 18 dikali x-nya 2 dipangkatkan 2, kemudian dikurang 12 dikali x-nya itu diganti dengan 2 dikurang 3, maka hasilnya
45. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya silahkan ditulis, kemudian kita akan diskusikan. Lanjut ke komposisi 3 fungsi. Yang tadi 2 fungsi, yang ini 3 fungsi. Jadi ada fungsi f, g, h, atau a, b, c, atau p, q, r, atau r, s, t, terserah. Jadi saya punya soal itu di sini misalkan fungsi f(x) itu 2x ditambah 6, gx itu 2x kuadrat dikurang 6 ditambah 1, dan hx itu adalah 4x dikurang 2. Maka tentukanlah f bundaran g bundaran hx. Kemudian yang kedua, g bundaran h bundaran f1. Nah, lanjut kita langsung ke penyelesaiannya saja. Menggunakan bentuk f buka kurung g buka kurung hx. Nah, jadi lanjut kita masuk, diketahui fx-nya itu 2x tambah 6, gx-nya tadi berapa, terus hx-nya berapa, ditanyanya apa. Lanjut kita, kalau saya itu menggunakan f yang kita substitusikan dulu itu adalah g dengan h baru f ya. Bisa juga f dengan g dulu baru h, tapi terserah kalian mana yang enaknya. Jadi saya masukkan dulu itu untuk nilai h-nya itu kita langsung masukkan hx-nya. Hx-nya berapa tadi? 4x min 2. Jadi f buka kurung g itu 4x min 2. Nah, ini adalah substitusi dari hx. Kemudian kita masukkan fungsi g-nya. Fungsi g apa? 2x pangkat 2. X-nya diganti dengan 4x min 2 semua. Jadi 2x pangkat 2, maka 2 buka kurung 4x dikurang 2 di pangkat 2 dikurang 6x. Nah, x-nya dirubah jadi 4x dikurang 2 juga, ditambah 1 itu tetap. Ini adalah substitusi daripada gx. Paham? Kemudian lanjut kita 4x kuadrat adalah 16x kuadrat. 2 dikali 4x dikali min 2 itu min 16x. Min 2 dipangkatkan 2 adalah plus 4. Kemudian 6 dikali 4x min 24x, min 6 dikali min 2 plus 12 ditambah dengan 1. Nih ya. Jadi 2 dikali 16x kuadrat itu 32x kuadrat, 2 dikali negatif 16x itu negatif 32x. 2 dikali 4, 8. Terus kemudian kita turunkan lagi yang sebelahnya. Min 24x ditambah 12 ditambah 1. Oke, lanjut. Nah, di sini ada variabel yang sama, jangan lupa kita cek ada variabel yang sama itu bisa kita operasikan, maka didapatlah f sama dengan f-nya itu 32x kuadrat dikurang 56x ditambah 21. Kita substitusikan fx-nya. Fx tadi berapa? 2x ditambah 6 kan? Nih, nilai fx 2x ditambah 6. Kita masukkan 2x. X-nya setiap x itu diganti dengan 32x min 56x ditambah 21. Kita masukkan ditambah 6. Kemudian kita kalikan 2 dikali 32x kuadrat, 2 dikali negatif 56x, 2 dikali 21, maka hasilnya adalah 64x kuadrat dikurang 112x ditambah 42 ditambah 6. Nah, di sini ada sebuah konstanta nih yang bisa kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 64x kuadrat dikurang 112x ditambah 48. Nah, dari persamaan ini kan terlalu besar, jadi kita bisa sederhanakan lagi, kita bagi dengan 16, tapi tidak disederhanakan juga tidak apa-apa ya. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 3. Jadi ada banyak cara untuk mengerjakan soal ini. Kalian bisa buka di buku panduan kalian jika kalian punya, kalau tidak referensi di Google juga banyak. Banyak sekali cara untuk mengerjakan ini. Kalian bisa kalian bisa perkecil dulu setiap persamaan. Fungsi f ini bisa kita perkecil, kita bagi 2 menjadi x tambah 3. Kemudian yang h juga bisa dibagi 2 jadi 2x dikurang 1, tergantung kalian. Jadi kalian bisa sederhanakan dulu baru dikerjakan, atau mengerjakan dengan melakukan fungsi yang mana gitu ya. Lanjut ke yang ditanya yang B, G bundaran H bundaran F1. Nah,
Ini yang diketahuinya. Kemudian kita masukkan, substitusikan HX. H-nya itu diganti dengan 1. Kita masukkan, H-nya itu tadi berapa? H-nya itu 4X dikurang 2. Berarti 4X-nya diganti dengan 1 dikurang 2. Jadi G buka kurung F, 4 dikali 1, 4 dikurang 2 adalah 2. Sampai sini paham? Sini mensubstitusikan nilai X menjadi 1 pada Fx. Kemudian yang ini kita substitusikan lagi nilai X-nya menjadi 2 pada Fx. Seperti apa? Nih, Fx-nya itu adalah 2X ditambah 6. 2X, 2 dikali X. X-nya adalah 2 ditambah 6. Nih, substitusi nilai X menjadi 2 pada Gx. Kemudian maka G adalah 2 dikali 2, 4 ditambah 6 itu 10. Jadi G 10. Kemudian kita substitusikan lagi nilai X menjadi 10 pada Gx. Nah, di sini 2 dikali fungsi Gx itu 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 1 ya. Tinggal kita masukkan, jadi 2 dikali X-nya itu 10, pangkat 2 dikurang 6 dikali X itu 10, ditambah dengan 1. Jadi hasilnya itu 200 dikurangi 60 ditambah 1 adalah 141. Oke, ada tugas. Mohon maaf hari ini untuk materi ini saya tidak terlalu detail menjelaskannya, tetapi saya harap kalian bisa membuka referensi lain. Saya mohon maaf karena saya terbatas waktu. Di sini juga saya punya sebuah kegiatan, dimana kegiatan ini sangat penting untuk saya. Kemudian ada juga tugas dari kampus, itu juga sangat banyak. Jadi saya menyempatkan diri membuat video ini agar lebih baik, tapi saya cuma bisa membuat seperti ini. Jadi mohon maaf atas kurang jelasnya materi yang saya sampaikan. Kalian bisa cari referensi di tempat lain, di buku, di Google, dimanapun, YouTube. Kemudian apa yang kalian tidak paham bisa kalian diskusikan, kalian tanyakan kepada saya di grup WhatsApp. Jadi ini ada tugas. Untuk tugas seperti biasa kita akan buka linknya nanti ada di deskripsi di YouTube atau saya kirim. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga kalian materi ini bermanfaat, semoga kalian bisa paham dan mengerti seperti materi sebelumnya. Jadi nilai kalian pun bagus-bagus. Amin. Terima kasih. Oke, itu dia materi kita mengenai komposisi fungsi. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam pengerjaan pengetikan PowerPoint ibu. Kemudian ada kekurangan, ibu mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Semoga video kali ini juga bisa membuat kalian mendapatkan nilai terbaik. Amin. Teruslah belajar biar kalian bisa memahami, menguasai beberapa soal, sesulit apapun soal. Jadi jangan pernah jangan pernah kalian menyerah. Teruslah mencoba berulang kali agar kalian bisa menguasai dunia. Menguasai dunia ini maksudnya itu menguasai setiap soal yang ada. Sesulit apapun soal bisa, jika kalian sudah mencoba berkali-kali, mencoba beberapa soal, maka kalian akan bisa mengerjakannya. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.